Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua. Kenalkan, saya Dr. Kinanti, spesialis saraf di Rumah Sakit UII. Hari ini kita akan bahas nih terkait dengan lansia. Jadi yang semua gimana sih caranya atau tips bagaimana sih caranya biar bisa meningkatkan rasa nyaman, sehat, baik itu dari segi jasmani ataupun rohani selama masa pandemi. Oke, ada beberapa tips nih dari saya. Jadi sebelum kita masuk ke tips nih ya, jadi kita harus tahu dulu kalau yang ini atau yang sepuh semua kalau saya bilang itu kan selama masa pandemi ini pasti ada rasa stres ya. Rasa stres yang hebat, apalagi nggak boleh keluar rumah. Kemudian juga ada beberapa yang juga punya penyakit komorbid kan. Jadi ya kita harus punya tips khusus nih, gimana agar tetap menjaga biar kondisi lansia atau yang ini tetap terjaga. Nah, yang pertama ada beberapa hal. Kondisi kalau yang terus-terusan merasa kesepian atau bosan di rumah itu akan menurunkan sistem imun. Nah, sistem imun ini yang nanti akan berpengaruh nih kalau misalnya kita sistem imunnya turun ya, itu nanti akan berpengaruh ke satu nih, mungkin rasa mood yang nggak enak, kemudian gangguan tidur, bahkan adanya penurunan atau drop, kondisi yang drop. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah komunikasi dengan keluarga atau kedekatan dengan keluarga itu penting, karena dari keluarga itu kita bisa memanajemen jadwal-jadwal apa aja yang bisa kita lakukan di rumah yang secara fun ya, terutama ya untuk yang semuanya yang bisa juga. Yang kedua adalah kita lakukan kegiatan bersama keluarga secara daring. Nah, contohnya gimana? Nih misalnya yang di luar kan mungkin ada yang merasa kesepian karena anaknya kerja, mungkin ya putranya kerja, cucunya juga sekolah kayak gitu. Nah, kita bisa juga menjadwalkan yang bisa menjadwalkan untuk melakukan video conference ya. Sekarang udah banyak platform ya, misalnya kayak video call via WhatsApp, kemudian bisa juga Zoom atau Google Meet, itu bisa kita jadwalkan agar rasa kangennya yang kepada anak-anak ataupun kepada keluarga bisa tersalurkan. Terus yang kedua, tips yang kedua adalah misalnya yang sebelumnya aktif di kegiatan sosial atau kemasyarakatan dan sekarang zaman pandemi akhirnya ya udah semuanya harus di rumah aja. Nah, kita bisa juga mulai nih mengumpulkan kontak-kontak gitu. Kontak-kontak teman-teman yang kira-kira dulu paguyuban apa kita jadiin satu, bisa masukin ke grup WhatsApp atau grup-grup Telegram gitu. Jadi kita bisa saling berinteraksi gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus bisa juga mengupayakan kegiatan yang nyaman dan santai. Misalnya contohnya olahraga yang nggak perlu harus lari, harus keluar rumah, tapi bisa juga kayak nyapu, beres, bisa juga melakukan aktivitas ringan lainnya, berkebun. Misalnya ada yang punya hobi bercocok tanam, bisa juga ada hobinya yang memelihara hewan, itu bisa kita lakukan di rumah gitu. Jadi nggak ada masalah. Terus yang terakhir yang penting banget adalah tetap menjaga kesabaran. Kita harus tetap berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan tetap semangat dalam menjalani pandemi ini. Jadi jangan terus kita merasa sedih terus menerus, jangan merasa depresi. Nah, saya yakin bahwa dengan pertolongan Allah pasti semua akan bisa lancar nantinya. Terus kemudian yang paling penting juga nih buat yang semua, setelah kita melakukan semuanya nih ya, kegiatan fisik, kegiatan mental, nah kita juga harus berpertimbangkan untuk melakukan vaksin. Nah, buat yang semuanya, kenapa penting banget vaksin? Karena dengan vaksin kita bisa melindungi diri kita. Itu adalah salah satu ikhtiar ya, ikhtiar dari diri kita untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai gitu. Jadi misalnya aku kok ngerasa badanku banyak penyakit nih gitu, aku ngerasa kok tensiku tinggi, aku kok ngerasa gulaku tinggi gitu, gak ada masalah. Jadi vaksin itu sekarang sudah bisa kita jumpai di mana-mana, dan jika eyang-eyang atau ngerasa ragu
untuk vaksin, pokoknya bisa konsultasikan langsung ke dokter ataupun tenaga kesehatan. Lebih baik mungkin Eyang bisa langsung misalnya melakukan telemedicine ataupun konsultasi online ke dokter-dokter yang merawat yang sebelumnya, sehingga nanti akan kita berikan rekomendasi yang layak vaksin atau tidak, seperti itu. Dan harapannya semua lansia itu bisa semangat dan bisa hidup berbahagia dan sejahtera. Oke, gitu saja dari saya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.